Di tengah hamparan sawah yang luas di daerah pedesaan Jawa Barat, berdirilah sebuah makam tua yang sangat angker. Makam itu dikenal dengan nama Makam Keramat Mbah Buyut, tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh sakti yang konon memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Makam itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rindang dan tua, menciptakan suasana mencekam, bahkan di siang hari yang terik sekalipun. Udara di sekitar makam terasa dingin dan lembab, seakan-akan ada sesuatu yang menyeramkan bersemayam di sana. Penduduk sekitar meyakini bahwa makam keramat Mbah Buyut dihuni oleh berbagai macam makhluk halus, mulai dari kuntilanak, pocong, hingga genderuwo. Banyak cerita seram yang beredar tentang makam tersebut. Dan mengatakan bahwa siapapun yang berani memasuki area makam di malam hari akan diganggu oleh makhluk halus, bahkan sampai kehilangan nyawa. Ada pula cerita tentang orang yang melihat penampakan Mbah Buyut sendiri, sosok yang menakutkan dengan wajah pucat dan mata yang menyala-nyala. Kisah horor tentang makam keramat Mbah Buyut telah turun-temurun dikisahkan dari generasi ke generasi. Para orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka agar tidak mendekati makam tersebut, terutama di malam hari. Mereka percaya bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya dan dihuni oleh kekuatan-kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Bahkan beberapa orang dewasa pun enggan melewati jalan yang dekat dengan makam tersebut, terutama saat senja menjelang malam. Suasana sunyi dan mencekam yang selalu menyelimuti area makam membuat bulu kuduk siapapun merinding. Angin berhembus dingin menerpa siapa saja yang berani mendekat, seakan-akan menolak kedatangan mereka. Bunga-bunga layu dan ranting-ranting pohon yang patah seolah menjadi pertanda akan bahaya yang mengintai. Suatu hari, sekelompok anak muda yang penasaran dan gemar akan hal-hal mistis berencana untuk mengunjungi makam keramat Mbah Buyut di malam hari. Mereka ingin membuktikan kebenaran cerita-cerita seram yang beredar tentang makam tersebut. Mereka tidak menyadari bahaya yang akan mereka hadapi. Keberanian mereka yang sembrono akan membawa mereka kepada pengalaman yang mengerikan dan tak terlupakan. Mereka tidak menyadari bahwa makam keramat Mbah Buyut menyimpan misteri yang jauh lebih gelap dan mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka bersiap untuk menghadapi malam yang penuh teror dan ketakutan. Kelima anak muda itu, Randy, Dina, Bayu, Sari, dan Aldo, berkumpul di sebuah rumah tua yang terbengkalai tak jauh dari makam. Mereka membawa berbagai perlengkapan termasuk kamera, lilin, dan kembang 7 rupa sebagai sesaji. Mereka bersemangat namun sedikit rasa takut juga terlihat di wajah mereka. Randy, saksi pemimpin kelompok, memberikan arahan terakhir sebelum mereka memulai petualangan berbahaya mereka. Saat memasuki area makam, suasana mencekam langsung terasa. Angin berhembus dingin, daun-daun berguguran, dan suasana sunyi senyap hanya diiringi suara jangkrik yang bercicit. Mereka berjalan dengan hati-hati. Mata mereka selalu mengawasi sekitar. Tiba-tiba, Bayu merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Ia menjerit dan mundur, namun tidak ada apapun di sana. Kejadian itu membuat mereka semakin takut, namun juga semakin penasaran. Mereka melanjutkan perjalanan, sampai tiba di tengah-tengah makam. Mereka menyalakan lilin dan meletakkan kembang 7 rupa sebagai sesaji. Suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan bayi yang sayup-sayup. Suara itu semakin dekat, dan mereka merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Mereka mencoba untuk tetap tenang, namun rasa takut sudah mulai menguasai mereka. Satu persatu mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Dina melihat sesosok bayangan hitam yang bergerak cepat di antara nisan-nisan. Aldo mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas, seakan-akan ada seseorang yang memanggil namanya. Sari merasakan rambutnya dipegang oleh sesuatu yang dingin dan lengket. Randy, yang mencoba untuk tetap tegar, merasakan tubuhnya menjadi semakin lemas dan dingin. Mereka menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Makhluk-makhluk halus di makam keramat Mbah Buyut mulai menyerang mereka satu persatu. Mereka terperangkap dalam teror yang mengerikan. Gladysco menyesali kawan bodoh mereka untuk datang ke tempat ini. Mereka berjuang untuk bertahan hidup. Namun kekuatan gaib yang ada di tempat itu terlalu kuat untuk mereka lawan. Ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika mereka melihat sesosok bayangan besar dan mengerikan muncul dari balik pohon besar. Sosok itu semakin mendekat, dan mereka menyadari bahwa itu adalah Mbah Buyut. Wajahnya pucat pasi, matanya menyala-nyala, dan tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat dingin dan menakutkan. Mbah Buyut mengangkat tangannya,
dan tiba-tiba angin berputar kencang, menggerakkan nisan-nisan dan pohon-pohon di sekitarnya. Kelima anak muda itu tersungkur ke tanah, tak berdaya melawan kekuatan Mbah Buyut. Mereka memohon ampun, menyesali tindakan bodoh mereka. Mbah Buyut tertawa jahat, tawa yang menusuk kalbu dan menggetarkan seluruh tubuh mereka. Dia mengangkat satu persatu anak muda tersebut dan menghisap energi mereka. Tubuh mereka menjadi semakin lemas dan pucat. Satu persatu anak muda itu meninggal dunia. Hanya Randy yang masih bertahan. Namun ia juga sudah sangat lemah dan ketakutan. Mbah Buyut mendekatinya, siap untuk menghisap energi terakhirnya. Di saat-saat terakhir, Randy mengingat ibunya. Dan ia berdoa dengan sekuat tenaga. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari langit, menghalang kekuatan Mbah Buyut. Mbah Buyut menjerit kesakitan dan menghilang ke dalam tanah. Randy selamat. Namun ia mengalami trauma yang sangat mendalam. Ia kehilangan teman-temannya, dan ia harus hidup dengan bayangan kejadian mengerikan tersebut. Ia bersumpah untuk tidak pernah mendekati makam keramat Mbah Buyut lagi. Kisah mereka menjadi legenda baru di desa tersebut, peringatan bagi siapapun yang berani menantang kekuatan gaib yang ada di makam keramat Mbah Buyut. Makam itu tetap menjadi tempat yang sangat angker, mengingatkan semua orang akan bahaya yang mengintai di balik misteri dan legenda yang tersimpan di dalamnya. Dan setiap hembusan angin malam, bisikan-bisikan Mbah Buyut masih terdengar, mengingatkan akan teror yang pernah terjadi dan menunggu korban selanjutnya.